Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk memulai metode katekesi kita pada hari ini dengan baik. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, ini aku di depanmu, membawakan nada pujian untukmu, oh bundaku. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Bunda Maria, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan dan cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat selalu. Sekarang kami akan memulai dengan katekese. Semoga katekese ini dapat berawal dan berakhir dengan baik. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, setelah kita memulai tahap awal itu doa, sekarang saya mengajak teman-teman untuk melihat Injil Kejadian bab 6 ayat 1 sampai 8. Setelah kita melihat Injil Kejadian bab 6 ayat 1 sampai 8, saya mengajak teman-teman untuk kita membacakan bersama-sama. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita membacakan teks kitab suci ini bersama-sama, sekarang saya mengajak teman-teman untuk melihat kembali teks yang sudah kita bacakan, lalu melihat ayat mana yang terkesan atau menggugah saudara-saudara, lalu sharingkan pengalaman atau bacakan ayat mana yang terkesan lalu sharingkan, atau bisa kaitkan dengan masyarakat atau di sekeliling kehidupan kita. Baik, saya akan men-sharingkan pengalaman saya. Tentang kemalasan manusia.
Saya melihat di sekitar saya banyak orang-orang yang malas. Contohnya mereka malas ke kampus, ke gereja, ke sekolah. Dari situ saya belajar bahwa kita harus tetap rajin agar bisa menjadi manusia yang berguna bagi semua orang. Sekian. Terima kasih dari saya. Injil hari ini dia mengatakan bahwa Yesus menyesal menciptakan manusia. Mengapa Yesus menyesal menciptakan manusia? Karena manusia itu selalu jatuh ke dalam dosa. Karena manusia itu lemah, manusia itu seperti hal lagi. Karena apa? Manusia itu cenderung selalu melakukan hal-hal yang salah, selalu menyeleweng dari apa yang Tuhan inginkan, selalu berjalan dalam hal-hal yang jahat, cinta akan kejahatan, sehingga apa? Tuhan yang menciptakan kita itu menyesal, sehingga Ia ingin menghapuskan dosa. Tetapi kita bersyukur ada Nabi Nuh yang selalu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Karena Ia selalu membuat kebaikan, selalu mengikuti apa perintah Tuhan. Dan di sini kita selalu membuat kejahatan. Kejahatan contohnya contoh konkret yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Suka membicarakan kejahatan orang, membicarakan keburukan orang lain, kekurangan orang lain. Selalu ingin melebihi dari orang lain, tidak mensyukuri apa yang kita punya. Selalu memandang rendah orang lain. Dari sini saya belajar atau saya maknai bahwa hidup itu harus mensyukuri apa yang kita punya. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Apabila kita melihat kesalahan dan perbuatan yang dilakukan oleh sesama, sebaiknya kita harus merefleksikan diri, melihat kembali perbuatan kita, apakah perbuatan kita itu baik atau tidak. Apakah perbuatan yang dilakukan sesama kita itu salah atau baik. Apabila perbuatan teman kita itu salah, kita harus memperbaikinya dengan menegurnya empat mata supaya ia dapat sadar dan berjalan dalam jalan yang baik. Sekian itulah kesan saya, ayat yang terkesan, lalu sharing saya mengenai Injil hari ini. Baik, saya akan men-sharingkan pengalaman saya pada Injil ini. Pada bacaan ini mengajak kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Kejahatan manusia itu bukan hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, tetapi kejahatan manusia itu contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu akan menyebabkan udara yang kotor dan akan mengganggu kesehatan manusia. Maka dari situ kita harus berpartisipasi dalam lingkungan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita tetap sehat dan manusia sehat sejahtera. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah sharingkan pengalaman terkait ayat yang terkesan. Terima kasih. Dari sini kita belajar, kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, kita belajar bahwa manusia itu berasal dari dosa dan akan kembali ke dosa. Namun bukan karena dosa berarti kita harus selalu berbuat dosa, tidak. Bukan karena kita ini manusia yang tidak sempurna, jadi kita selalu harus berbuat dosa, tidak. Kita itu harus selalu berbuat baik, berjalan dalam kebenaran, jalan yang benar, selalu mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, agar Tuhan tidak pernah menyesal untuk menciptakan manusia. Lalu untuk bermalas, semoga kita tetap rajin, selalu ikuti aturan, agar aturan juga mengikuti kita. Apabila kita menjaga aturan, maka aturan juga akan menjaga kita. Dan untuk buang sampah, semoga kita itu harus selalu buang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan. Karena bumi adalah tempat tinggal kita. Apabila bumi kita
Tidak sehat berarti kita juga tidak sehat. Karena apa? Kita tinggal di bumi. Bumi anggap saja seperti rumah kita sendiri. Maka bumi kita anggap sebagai rumah kita sendiri. Maka kita harus menjaga, melindungi, dan melestarikan agar udara yang kita hirup dapat segar dan bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga kita. Baik, setelah kita memulai katekesi ini dengan doa, lalu membacakan teks kitab suci bersama-sama, lalu menemukan ayat mana yang terkesan, lalu kita sharingkan bersama-sama, lalu ada motivasi dari saya. Sekarang kita mau menutup katekesi ini dengan doa. Bagi masyarakat di sekitar kita, semoga Allah Bapa senantiasa menjaga kerukunan dan kesejahteraan dan menciptakan damai hati yang sukarela agar hidup saling mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga yang baru menempuh rumah tangga, semoga selalu dipenuhi Roh Kudus dan bahtera cinta mereka selalu harmonis dan saling melengkapi satu sama lain. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perbuatan manusia yang jahat, semoga Allah Bapa membuka hati nurani para manusia untuk selalu jalan dalam kebenaran dan benci akan kejahatan dan dosa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi bumi, semoga manusia dapat menjaga dan melindungi bumi ini dengan reboisasi atau penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan agar bumi tetap sehat dan manusia sejahtera. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, Bunda perantara kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan dan kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Sehingga dari awal katekese sekarang dan berakhir, awal katekese tadi dan sekarang berakhir dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin.